Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Rindiantika dari Prodi S1 Ilmu Gizi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran status gizi berdasarkan metode antropometri. Di slide pertama ada pendahuluan. Penggunaan antropometri sebagai salah satu metode untuk mengukur status gizi masyarakat secara luas. Antropometri adalah cara pengukuran status gizi yang paling sering digunakan di masyarakat. Contoh penggunaannya, yang pertama ada program gizi masyarakat dalam pengukuran status gizi balita. Yang kedua ada kegiatan penapisan status gizi masyarakat. Apa sih penapisan? Penapisan biasanya disebut dengan screening. Screening adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan. Secara klinis belum jelas dengan menggunakan tes, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi sesungguhnya menderita suatu kelainan. Baik, selanjutnya kita masuk ke konsep pertumbuhan sebagai dasar antropometri. Konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan mencakup peristiwa yang statusnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan. Pertumbuhan lebih menekankan pada fisik, sedangkan perkembangan lebih menekankan pada mental dan kejiwaan seseorang. Yang pertama di situ ada pertumbuhan berkaitan dengan perubahan dalam besar, jumlah, ukuran dan fungsi tingkat sel, organ maupun individu yang diukur dengan ukuran berat seperti gram, pound, kilogram, ukuran panjang seperti sentimeter dan meter, umur tulang dan keseimbangan metabolik. Definisi pertumbuhan: peningkatan secara bertahap dari tubuh, organ dan jaringan dari masa konsepsi sampai remaja. Selanjutnya perkembangan, menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang, sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsi di dalamnya, termasuk pula perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Definisi perkembangan: bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan atau penampilan kemampuan yang diakibatkan oleh kematangan sistem saraf pusat, khususnya otak. Jadi, dari pertumbuhan dan perkembangan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan lebih menekankan pada aspek fisik, sedangkan perkembangan lebih menekankan pada aspek pematangan fungsi organ, terutama kematangan sistem saraf pusat. Pengertian antropometri: asal kata antropos atau tubuh dan metros ukuran. Antropometri jadi ukuran tubuh. Menurut Jelliffe 1966, antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Sangat umum digunakan untuk mengukur status gizi dari berbagai ketidakseimbangan antara asupan protein dan energi. Gangguan ini biasanya terlihat dari pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk di jenis parameter dan indeks antropometri. Jenis parameter antropometri ada beberapa jenis. Yang pertama, umur. Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Yang kedua, berat badan, merupakan ukuran antropometri terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir. Yang ketiga, tinggi badan, merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Yang keempat, yaitu lingkar lengan atas, merupakan salah satu pilihan untuk penentuan status gizi karena mudah, murah, dan cepat. Yang kelima yaitu lingkar kepala. Standar prosedur dalam ilmu kedokteran anak secara praktis, biasanya untuk memeriksa keadaan patologi dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala. Contohnya hidrosefalus
dan mikrosefalus. Yang keenam, lingkar dada. Biasanya digunakan pada anak umur 2-3 tahun karena pertumbuhan lingkar dada pesat sampai anak berumur 3 tahun. Yang ketujuh, jaringan lunak. Otot dan lemak merupakan jaringan lunak yang bervariasi. Metode antropometri pada jaringan tersebut. Selanjutnya, indeks antropometri. Indeks antropometri merupakan hasil dari suatu pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran, atau yang dihubungkan dengan umur. Berikut beberapa indeks antropometri. Yang pertama, berat badan terhadap umur. Yang kedua, tinggi badan terhadap umur. Yang ketiga, berat badan terhadap tinggi badan. Berat badan memiliki hubungan linear dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Yang keempat, ada lingkar lengan atas terhadap umur. Yang kelima, indeks massa tubuh atau yang biasa disebut dengan IMT. IMT itu merupakan alat yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa usia 18 tahun ke atas, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Yang keenam, tebal lemak bawah kulit menurut umur. Pengukuran lemak tubuh melalui pengukuran ketebalan lemak bawah kulit dilakukan pada beberapa bagian tubuh, misalnya lengan atas, lengan bawah, dan lain-lain. Yang ketujuh, rasio lingkar pinggang dan pinggul. Perubahan metabolisme memberikan gambaran tentang pemeriksaan penyakit yang berhubungan dengan perbedaan distribusi lemak tubuh. Ukuran yang umum digunakan adalah rasio lingkar pinggang pinggul. Sekarang kita masuk di keunggulan dan kelemahan antropometri. Keunggulan antropometri. Prosedur sederhana, aman, dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel cukup besar. Alat murah, mudah dibawa, tahan lama, dapat dipesan dan dibuat di daerah setempat. Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli. Metode ini tepat dan akurat karena dapat dibakukan. Dapat mendeteksi riwayat gizi di masa lampau. Dapat mengidentifikasi status buruk, kurang dan baik karena sudah ada ambang batas yang jelas. Dapat mengevaluasi perubahan status gizi pada periode tertentu. Dapat digunakan untuk penapisan kelompok yang rawan terhadap gizi. Selanjutnya, kelemahan antropometri. Di sini ada beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak sensitif. Tidak dapat mendeteksi status gizi dalam waktu singkat. Tidak dapat membedakan kekurangan zat gizi tertentu. Yang kedua, faktor di luar gizi atau penyakit genetik dan penurunan penggunaan energi. Dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivitas pengukuran antropometri. Yang ketiga, kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi presisi, akurasi, dan validitas pengukuran. Yang keempat, kesalahan dapat terjadi karena pengukuran, perubahan hasil pengukuran seperti fisik dan komposisi jaringan, analisis, dan asumsi yang keliru. Yang kelima, sumber kesalahan biasanya berhubungan dengan latihan petugas yang tidak cukup, kesalahan alat, kesulitan pengukuran. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih.